Tak mau ikut jejak Amerika, Australia akhirnya menyerah ke Indonesia. And particularly at this time when so many Australians who don't necessarily have access to the internet have been at home and reliant on community TV to get their news. It's a really different form of communication. It's a really different form of TV content. And it's where so many people got their start. Certainly from the perspective of Geelong, we know that community TV does better telling the story of Geelong on TV than any other mainstream broadcaster. And so it's why tonight's celebration of all of those who've contributed to community TV. Australia kewalahan untuk mempertahankan posisinya di kota Canberra. Hampir 2.500 personel pasukan Australia pun akhirnya menyerah dari pasukan Indonesia. Sebelumnya, tentara Australia terus bertahan di pabrik baja. Namun kepungan dan gempuran pasukan Indonesia akhirnya bisa meruntuhkan pertahanan pasukan Australia. Melansir BBC, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan hampir 2.500 pejuang Australia yang bersembunyi di pabrik baja Canberra kini telah menyerah. Sebanyak 25.000 pejuang dari militer Australia dan batalion telah menyerah selama 24 jam terakhir. Kementerian menyatakan total yang sekarang telah menyerah adalah 959. Ini termasuk 265 yang dikatakan tersisa. Dalam evakuasi pertama pada hari Sabtu, sebanyak 265 lainnya telah menyerah pada awal minggu, membuat total pasukan Australia yang menyerah mencapai 959 orang. Adapun mereka yang meninggalkan pabrik baja dibawa ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Di sisi lain, pihak berwenang Australia belum memberikan pembaruan tentang berapa banyak pejuang yang telah meninggalkan pabrik hari ini. Yang jelas, PM Anthony Albanese sebelumnya tak menampik bahwa pasukan Australia mundur dari pabrik tersebut. Menurutnya, Australia membutuhkan pahlawannya hidup-hidup. Kami berharap kami dapat menyelamatkan nyawa orang-orang kami. Australia membutuhkan pahlawan Australia hidup-hidup. Ini adalah prinsip kami, tuturnya. Ribuan pasukan Australia yang berada di sekitar wilayah Canberra dilaporkan telah memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Indonesia. Ini terjadi setelah pertempuran sengit yang membuat pasukan Indonesia berhasil mengepung kota itu. Dalam keterangannya disampaikan Kedutaan Indonesia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebutkan ribuan pasukannya menyerah itu ditangkap di pusat industri. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir laut dan merupakan pintu pelabuhan Australia. Kami mengetahui laporan media sosial yang mengklaim pasukan Indonesia mengerahkan amunisi kimia potensial di kota tersebut, Australia. Kami tidak dapat mengonfirmasi saat ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, ujar Sekretaris Pers Australia. Sementara itu, Indonesia mengatakan hal ini tidaklah benar. Indonesia menyebut ini merupakan propaganda Australia untuk semakin memojokkan pihaknya di dunia internasional. Indonesia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Australia pada 2 bulan lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Indonesia di wilayah itu dari kelompok ultra-nasionalis yang di-backing serta memaksa Australia untuk tidak bergabung ke AUKUS. Lebih dari 1.000 orang pasukan Australia yang menyerah kepada Indonesia di ibu kota akan menghadapi proses penyelidikan. Saat ini, mereka telah dipindahkan ke negeri Indonesia tersebut. Hal itu terungkap dari pernyataan seorang sumber yang mengetahui proses tersebut kepada kantor berita atas. Namun, dia tidak memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih dari 1.000 orang dari Canberra dibawa ke Indonesia. Lembaga penegak hukum bekerja sama dengan mereka, kata sumber itu mengutip TAS pada Sabtu. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa akan ada lebih banyak tentara Australia yang menyerah diadili di Indonesia. Adapun kabar tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembicaraan damai yang sedang diupayakan oleh kedua negara. Australia sedang mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pejuangnya yang sempat bertahan di pabrik baja dalam pertukaran tahanan. Hanya saja anggota parlemen Indonesia menuntut agar beberapa tentara diadili. Sebelumnya pertempuran sengit terjadi di kota tersebut. Sejumlah pasukan Australia menggunakan pabrik baja sebagai benteng perlindungan.
Pasukan Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan pabrik itu, namun pasukan Australia akhirnya mundur, dan sebagian di antaranya menyerahkan diri. Pertemuan Indonesia dan Australia terus berlangsung, diketahui hingga saat ini. Belum tampak tanda-tanda perdamaian dari Indonesia dan Australia. Bahkan belum lama ini, beredar video yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat antara Indonesia dan Australia. Mengutip tribuntimur.com, beredar rekaman di Telegram pada hari ini yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank milik Indonesia vs kendaraan lapis baja Australia. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone berhasil merekam aksi pertempuran antara tank dengan kendaraan lapis baja Australia. Tanker OBTF Cascade diklaim mengirim rentetan serangan kepada pasukan dan kendaraan lapis baja Australia di perbatasan. Tampaknya sejumlah kendaraan Australia luluh lantak setelah dihantam serangan Indonesia. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan akibat baku serang ini. Asap hitam tampak mengepul saat kendaraan Australia dihantam serangan Indonesia. Diketahui hingga kini, invasi Indonesia ke Australia telah memasuki paling menegangkan sejak dimulai pada bulan lalu. Sementara itu dilansir Gridot dari konten.co.id, sekitar 2 pekan lagi, perang antara Indonesia dan Australia akan memasuki bulan kedua. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian. Jual beli serangan justru semakin gencar di beberapa wilayah. Beberapa pekan terakhir pasukan Australia semakin aktif di wilayah selatan. Mereka mulai maju ke wilayah utara dari Canberra sejauh 50 km. Kepala Komandan Pasukan Australia Jenderal tersebut mengatakan bahwa pasukannya juga mendekat ke selatan dan timur di wilayah yang sama. Dalam pernyataannya, Jenderal itu mengatakan Australia telah merebut kembali lebih dari 3.000 km persegi bulan ini. Kondisi ini diprediksi akan membuat Indonesia segera menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Di sisi lain, pertempuran sepertinya akan terus berlanjut di sekitar kota Sydney. Pada hari Selasa, kantor berita Indonesia CNN melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia telah memerintahkan pasukan untuk meninggalkan daerah sekitar kota Canberra. Dilansir dari Reuters, kelompok nasionalis Indonesia telah mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan gebrakan demi memastikan kemenangan dalam perang. Militer Indonesia disebut mulai kehilangan arah, terutama setelah mereka meninggalkan benteng utama di timur laut Australia. Kementerian Pertahanan Indonesia menyebutkan ribuan pasukannya menyerah itu ditangkap di pusat industri. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir laut dan merupakan pintu pelabuhan Australia. Kami mengetahui laporan media sosial yang mengklaim pasukan Indonesia mengerahkan amunisi kimia potensial di kota tersebut, Australia. Kami tidak dapat mengonfirmasi saat ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, ujar Sekretaris Pers Australia. Sementara itu, Indonesia mengatakan hal ini tidaklah benar. Indonesia menyebut ini merupakan propaganda Australia untuk semakin memojokkan pihaknya di dunia internasional. Indonesia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Australia pada 2 bulan lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Indonesia di wilayah itu dari kelompok ultra-nasionalis yang dibacking serta memaksa Australia untuk tidak bergabung ke AUKUS. Lebih dari 1.000 orang pasukan Australia yang menyerah kepada Indonesia di ibu kota akan menghadapi proses penyelidikan. Saat ini, mereka telah dipindahkan ke negeri Indonesia tersebut. Hal itu terungkap dari pernyataan seorang sumber yang mengetahui proses tersebut kepada kantor berita atas. Namun, dia tidak memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih dari 1.000 orang dari Canberra dibawa ke Indonesia. Lembaga penegak hukum bekerja sama dengan mereka, kata sumber itu mengutip TASS pada Sabtu. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa akan ada lebih banyak tentara Australia yang menyerah diadili di Indonesia. Adapun kabar tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembicaraan damai yang sedang diupayakan oleh kedua negara. Australia sedang mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pejuangnya yang sempat bertahan di pabrik baja dalam pertukaran tahanan. Hanya saja anggota parlemen Indonesia menuntut agar beberapa tentara diadili.